tawasul yang dilarang. Jadi tawasul itu ada tawasul yang diperintah, dibolehkan, dan ada tawasul yang dilarang. Tawasul yang dilarang, wa huwa du'a'u al-amwati, yaitu berdoa kepada mayat. Wa talabul hajati minhum, serta mencari hajat kepada mereka, meminta pertolongan, kebutuhan kepada orang yang sudah mati. Ini adalah tawasul yang dilarang. Kama huwa waqi'ul yaumi, sebagaimana kejadian di hari-hari ini atau pada masa sekarang, banyak orang yang datang ke kuburan untuk meminta berkah, untuk supaya doanya dikabulkan. Nah, ini adalah tawasul yang dilarang. Wa huwa syirkul akbaru, wa huwa syirkun akbarun. Perbuatan yang seperti demikian dia adalah syirik besar. Wa iyadzubillah, semoga Allah menyelamatkan kita semua ya. Ini dalilnya Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. La tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk. Fa in fa'alta fa innaka idzam minadz zalimin. La tad'u min dunillah, janganlah kamu semua berdoa kepada selain Allah. Ma la yanfa'uka wa la yadurruk, di mana perkara tersebut tidak bisa mendatangkan manfaat maupun madarat. Fa in fa'alta, jika benar engkau kerjakan hal yang demikian itu, yakni berdoa kepada orang mati, kepada orang yang gaib, idzam minadz zalimin, fa innaka idzam minadz zalimin, maka sungguh kamu semua menjadi orang-orang yang zalim. Maksud zalimin ditafsirkan yakni minal musyrikin, dari kelompok golongan orang-orang yang musyrik. Surat Yunus ayat 106. Jadi ini tentang syirik besar. Bahayanya adalah dia kekal di neraka dan tidak akan mendapatkan syafaat. Nanti di bab syafaat akan kita jumpai tentang semua manusia ini akan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang memiliki keimanan walaupun keimanannya sebesar dzarrah. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan izin kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan syafaat, syaratnya tidak musyrik besar, tidak berbuat syirik akbar. Sekarang poin yang ketiga. Amma tawassulu bijahi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, adapun bertawasul dengan jah. Jah itu apa? Apa jah artinya? Kedudukan, kemuliaan, kehormatan. Adapun tawasul dengan menyebutkan kedudukan Rasul sallallahu alaihi wasallam, kehormatan, kaqaulik, seperti perkataan atau berdoa, ya Rabb bijahi Muhammad ishfini, wahai Rabb, wahai Allah, disebabkan dengan jahnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tolong sembuhkan saya. Umpama contoh doa seperti demikian, bagaimana? Fahadza bid'atun, perbuatan yang demikian adalah termasuk bid'ah. Lianna sahabata lam yaf'aluhu, karena sesungguhnya sahabat tidak pernah mengerjakannya. Ini dengan kedudukan Rasul sallallahu alaihi wasallam saja tidak boleh. Kalau Rasul sallallahu alaihi wasallamnya sudah meninggal, maka bagaimana kalau bukan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Umpamanya, ya Allah, tolong dengan walimu, disebabkan dengan walimu saya cinta kepada walimu, Syekh Abdul Qadir Jailani, tolongilah saya. Ini perbuatan bid'ah. Ini di anna sahabata, karena sesungguhnya sahabat, dibaca as-sahabata karena ada anna. Lam yaf'aluhu, yaf'aluhu asalnya yaf'aluna terus hu. Karena ada lam sehingga nunnya dibuang. Hadfun nun disebabkan jazm, ada lam. Lam yaf'aluhu, para sahabat tidak pernah mengerjakan perbuatan yang demikian. Ya li annal Umar, karena sesungguhnya Umar radhiyallahu an
bertawasul bi Abbas kepada pamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al Abbas. Hayyan bi du'aihi, dia meminta doa dengan doanya paman Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abbas, Al Abbas. Jadi para sahabat saat Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal, saat ada keperluan, kebutuhan, tidak mendatangi makam Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa ke makamnya, tetapi berdoa, bertawasul, meminta pertolongan kepada pamannya yang masih hidup. Nah, ini yang membedakan tawasul yang dibolehkan dengan tawasul yang tidak dibolehkan. Walam yatawassal, dan para sahabat tidak bertawasul. Nah, ini tawasal disebut tawasal karena ada lam ya, jadi di jazm, disukun disebabkan karena lam. Mereka ini tidak bertawasul, para sahabat, bir rasuli ba'da mautihi, kepada Rasul setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam tiada. Wa hadza tawassulu, dan inilah tawasul. Nah, sekarang at-tawassulu bedanya, kalau yang at-tawassulu di sini menjadi isim, ciri isimnya ada alif lam. Wa hadza tawassulu, dan tawasul semacam ini yu'di lisyirki, akan menyampaikan seseorang itu kepada perbuatan syirik. Jadi kalau kita mendatangi makam, mendatangi kuburan, kemudian meminta kepada orang yang sudah dikubur tersebut, orang yang sudah mati, ini adalah menghantarkan kepada kesyirikan. Dan para sahabat yang mulia, mereka semua tidak berdoa dan meminta kepada makamnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wadzalika idza a'taqada, hal yang demikian itu apabila diiktikadkan, punya keyakinan annallaha muhtajun liwasitatin basyari, memiliki keyakinan bahwa sesungguhnya Allah itu membutuhkan pelantara seperti manusia. Kal amiri, umpamanya seperti pemerintah, seperti raja, wal hakimi, atau seperti hakim. Di mana subhat yang beredar di masyarakat ini, kalau kita ingin menghadap kepada presiden, maka tidak bisa langsung kepada presiden, harus kepada menterinya, harus kepada stafnya. Begitupun katanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal ini adalah subhat. Tidak. Di mana Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kita, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila bertanya hamba-hambaku tentang aku, sebutlah bahwa sesungguhnya aku ini dekat. Jadi langsung tidak pakai pelantara. Kalau kita memiliki keyakinan, katanya, keyakinan bahwa Allah itu membutuhkan lewat pelantara, seperti lewat stafnya gitu. Li'annahu syabbahul khaliqa bil mahluk. Sebab memperumpamakan seperti demikian adalah dia menyerupakan Allah dengan makhluk. Allah tidak butuh dengan pembantu, maha suci Allah. Hai, kalau mau berdoa langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tawasul yang dilarang, satu kepada mayat, yang kedua kepada orang yang gaib.